Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua warga Jemaat Gereja Toraja Depok. Selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi edisi Rabu 13 April 2022. Kasih kurnia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang akan istirahat kami. Tuhan sudah berkati kami hingga Engkau bangunkan kami kembali di pagi hari ini. Sebelum memulai hari baru, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu hingga kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 2 ayat 10-18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Misi yang meneguhkan. Banyak orang mengalami kematian karena terpapar COVID-19. Waktu sangat nyata bahwa jarak antara kehidupan dan kematian sangat dekat. Kala itu, jelas sekali betapa kematian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Mungkin yang menjadi pertanyaan, apakah iman kita kepada Yesus tidak berperan dalam menghadapi pandemi virus corona? Ibrani 2 ayat 10-18 menyaksikan tentang misi Yesus yang mengalahkan maut dan misi Yesus mendamaikan antara Allah dengan manusia. Oleh karena Allah, Tuhan Yesus menderita untuk membebaskan manusia dari hukuman kekal. Ia menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Melalui kematiannya, ia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 14-15. Yesus datang sebagai manusia supaya ia bisa mewakili manusia dalam menghadapi maut. Yesus benar-benar menghayati kemanusiaannya, sehingga ia bisa menyebut manusia sebagai sesamanya dan sebagai saudaranya. Ayat 11-13. Karena itulah Tuhan Yesus mendapat mengerti dan menghayati pergumulan manusia melawan dosa. Bahkan ia telah menghadapi pencobaan yang membawanya mengalami penderitaan. Yang membedakan Yesus tidak berdosa. Dengan demikian, misi Tuhan Yesus untuk mengalahkan maut dan misi pendamaian antara Allah dengan manusia telah tercapai.
Di dalam Tuhan Yesus, setiap orang percaya tidak lagi menghadapi maut kekal. Orang Kristen tidak perlu lagi takut menghadapi kematian, termasuk kematian karena corona. Sebab Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Bahkan dengan jaminan bagi kita untuk berani menghampiri Allah di dalam Tuhan Yesus untuk menyampaikan pergumulan kita karena Dia mengerti dan peduli dengan keberadaan kita. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Allah Tuhan kami. Layak untuk kami agungkan dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih hari pemberian-Mu untuk kami jalani dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami tentang misi yang meneguhkan. Kiranya kami menghidupi firman-Mu ini. Terima kasih untuk Diaken Ruth Ratuk yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman. Berkati hidup pribadi, keluarga, dan pelayanannya. Bapa di sorga, kami bersuka cita bersama dengan anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Ibu Marta Linggi Allo, Diaken Juan Salau Biantong, King Bradley G. Perluasan. Terima kasih untuk pertambahan usia mereka, buat mereka bersuka cita dengan pertambahan usia sekaligus menghitung hari-hari hidup yang Tuhan berikan agar mereka beroleh hati yang bijaksana. Demikian juga yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka, biarlah keluarga anak-anak Tuhan tetap ada di mata Tuhan dan tetap Tuhan peliharakan untuk senantiasa bersuka cita dan hidup dalam damai sejahtera-Mu. Bahkan setiap sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu, mungkin karena sembuh dari penyakit, karena telah menyelesaikan semester, karena pekerjaan dan banyak hal, terima kasih Tuhan lengkapi sukacita, biarlah kami bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang masih sakit, Tuhan Engkau mengenal mereka pribadi-pribadi, Engkau menjamah mereka Tuhan, Engkau menguatkan iman percaya mereka, kiranya oleh kasih-Mu dan kemurahan-Mu, saudara-saudara kami tetap kuat dalam iman dan memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Kami berdoa buat kegiatan-kegiatan jemaat Depok, Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami semua, sehingga semua kegiatan-kegiatan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih persiapan kami dalam minggu ini, ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan hari Minggu di mana akan dilaksanakan KPI, dan pada hari Jumat rencana dilaksanakan perjamuan kudus. Tuhan memberkati semua yang kami kerjakan dan kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga kegiatan-kegiatan lomba dalam rangka perayaan Hari Paskah, Tuhan memberkatinya, semakin mengakrabkan kami dalam persekutuan. Kami terus berdoa untuk setiap komisi dalam kemajelisan dalam mengangkat tugas pelayanan IT yang sementara dalam pembenahan IT, komisi pembangunan juga dalam penataan pelayanannya, gereja ramah anak, Tuhan memberkati dalam perencanaan ke depan, dan semua komisi dan semua pengurus OIG. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, dan kami belajar untuk melayani seperti Kristus melayani kami. Rencana peneguhan CD 1 Mei Tuhan memberkati, dan retret pengambilan komitmen 23-24 April Tuhan memberkati. Perencanaan ini semua boleh berjalan dengan baik. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan Engkau berkati kehidupan kami hari ini. Setiap langkah hidup kami biarlah semua di bawah kontrol kendali kuasa Allah semata-mata. Ini doa kami Tuhan, karena Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, jalani hari ini dengan berkat dan pertolongan Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Tuhan Yesus memberkati kita semua.